Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian ba'dal maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang sunnatut taghyir, ya, tentang sesuatu yang menjadi keniscayaan, yaitu perubahan. At-taghyir itu artinya perubahan, karena semua kita ini pasti berubah. Sehingga ada yang mengatakan hanya ada satu hal yang pasti bagi manusia, yaitu perubahan. Kita berubah dari kecil jadi besar, dari muda menjadi tua, ya kan? Ada yang muda terus? Gak ada. Walaupun antum mau muda terus, antum pinginnya muda terus pastinya. Sampai ada orang berusaha untuk melakukan perawatan pada tubuhnya agar kelihatan muda terus, tapi tidak bisa dibohongi, ya. Mungkin dari tampak luar kelihatan segar, tapi kan dia tidak tahu bagian rongga dalamnya. Ibarat mobilnya sudah tua, terus dimodif, dibikin bagus, dicat ulang, diganti bannya, ganti velgnya, ya. Bahkan ongkos untuk modif itu seharga satu mobil lagi. Terus mesinnya, tetap mesin tua itu, kira-kira sama nggak dengan mobil yang mesin baru, yang baru keluar? Tetap beda. Jadi sesuatu yang sudah pasti itu adalah perubahan itu. Anak-anak berubah jadi remaja, remaja jadi dewasa, dewasa jadi menua, kemudian tak berdaya, meninggal dunia. Yang dulunya cantik lama-lama jadi peot, ya. Dia hanya mampu membanggakan kecantikannya cuma sebentar. Setelah itu diganti dengan yang lain. Dia jadi public figure, jadi pemain drama, pemain film. Berapa lama dia dikontrak? Setelah datang pendatang baru, dia disingkirkan, selesai sudah masanya. Nah, tentang sunnatut taghyir ini, ya, tentang perubahan ini, di dalam Islam itu kita mengenal ada orang berubah menjadi baik, ada berubah jadi buruk. Ada yang tadinya sudah baik, tiba-tiba berubah jadi buruk. Ada, ya, seperti yang sempat kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu kaum Saba. Kaum Saba ini kan yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, bagaimana Allah berikan mereka kenikmatan berbentuk lokasi yang begitu nikmat, begitu baik, begitu bagus. Ada ladang, kebun, kemudian mereka memiliki tempat penampungan air, bendungan yang begitu bagus, besar bendungannya. Dan bendungan itulah yang menjadikan kaum Saba itu makmur. Tetapi kemakmuran yang mereka nikmati itu tidak mereka sikapi dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya pada titik tertentu Allah merubah. Nah, ada perubahan di situ.
Allah merubah nasib kaum Saba yang negeri yang sebelumnya itu dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu di dalam Al-Qur'an itu ditujukan kepada kaum Saba pada waktu itu. Ya. Tetapi karena mereka tidak menyikapi dengan syukur, bahkan mereka menjadi hamba Allah yang menentang Allah, yang tadinya disebut sebagai baldatun thayyibatun, negeri yang indah, yang subur, yang makmur, hancur, berantakan. Allah kisahkan dalam surat Al-Qalam, Allah katakan fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbik wa hum naimun. Ya. Kebun-kebun milik mereka itu diliputi oleh malapetaka yang datang dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka sedang tertidur. Karena Allah itu bisa turunkan azabnya itu suka-sukanya Allah dalam keadaan orang itu terjaga, lagi siap-siap, lagi mawas diri. Bisa juga ketika mereka sedang lengah, bisa juga ketika mereka sedang bersenang-senang, sedang main, sedang joget, ya, bisa saja ketika mereka sedang liburan, bisa saja ketika mereka sedang tertidur. Dan yang Allah turunkan kepada mereka ini, Allah katakan fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbik, ya. Kebun-kebun yang begitu indah yang mereka miliki, yang mereka bangga-banggakan itu, yang mereka katakan ini adalah sumber kemakmuran kita, inilah ketahanan pangan yang kita miliki, yang tidak dimiliki oleh negeri-negeri lainnya. Tapi Allah tunjukkan, kalian bilang kalian kuat, tidak kuat, kata Allah. Allah hadirkan malapetaka untuk mereka, sedangkan saat itu mereka sedang tertidur. Ya, nggak pakai aba-aba itu. Karena Allah itu kan kadang-kadang ada sinyal-sinyalnya, tanda-tandanya. Kadang-kadang nggak pakai tanda-tandanya. Kalau gempanya berasal dari Gunung Merapi, itu ada tanda-tandanya. Hewan-hewan turun ke bawah. Ya, karena hewan-hewannya merasakan lebih dahulu cuaca, suasana hawa di sekitar Gunung Merapi itu panas. Biasanya beberapa waktu sebelum gempa yang bersumber dari gunung itu, hewan-hewan itu turun. Warga sekitar sudah mulai tahu. Tapi kalau gempanya itu bersumber dari perut bumi, tektonik, manusia itu hanya bisa mengira-ngira dan memprediksi, dan prediksi dia itu kan berdasarkan pikiran dia, ilmu yang dia miliki itu juga persembahan dari Allah, otak yang dia gunakan untuk memperkirakan itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia orang beriman, dia tetap menyadari betul bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Dia gunakan akal pikirannya merupakan persembahan dari Allah, tapi dia harus renungkan yang sedang dia pikirkan itu, yang sedang dia kira-kira itu adalah sesuatu yang bersumber dari Allah. Tidak bisa dinyatakan sebagai itu kepastian, karena yang pasti itu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Abbas itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya kebunnya kaum Saba itu, ya, diliputi oleh malapetaka, kata Abdullah bin Abbas, malapetakanya itu, kebunnya itu berubah jadi hitam, gelap. Kebun yang tadinya hijau berubah jadi hitam, ya. Udah tidak bisa digunakan, hitam semuanya, ibarat terbakar, kering dan menghitam semuanya, ya.
fa asbahat kassarim. Jadi dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, Nabi pernah mengatakan, iyyakum wal ma'asi, hendaklah kalian menjauhi kemaksiatan. Innal abda la yuznibu dzamba fayuhramu bihi rizqan qad kana hujji'alah. Jauhilah kemaksiatan, bahwasanya terkadang ada seorang hamba Allah, rizkinya sudah Allah siapkan buat dia yang bakal sampai, memang harus sampai buat dia, itu bisa tertahan dan tertunda atau bahkan tidak jadi sampai kepada dirinya disebabkan oleh kemaksiatan yang dia lakukan. Ketika Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi berpesan tentang jauhilah oleh kalian itu kemaksiatan, kata Abdullah bin Mas'ud, setelah itu Nabi baca firman Allah ini, summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbik wa hum naimun fa asbahat kassarim. Nabi baca tentang kejadian yang menimpa kaum Sabah itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka melakukan kemaksiatan secara berjamaah dan demonstratif. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ini tercantum dalam riwayat hadis Imam Bukhari. Anas bin Malik pernah berbicara dengan para tabi'in. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya kalian melakukan sebuah amalan-amalan yang lebih ringan daripada sehelai rambut. Jadi kata Anas, ada di antara kalian itu melakukan amalan-amalan yang kalian rasa ini ringan bagi kalian, seperti ringannya sehelai rambut. Padahal di zaman kami, amalan yang dosa begitu kami merasa itu dia amal yang sangat berat dan membinasakan. Ya, karena dulu sahabat-sahabat Nabi, kalau mereka merasa sudah berbuat dosa, itu mereka merasa seakan-akan pundak mereka itu dihimpit dengan gunung besar di atas pundaknya. Tapi kita ketika berbuat dosa, kita anggap seperti seekor lalat yang main-main di dekat hidung kita, terus kita hanya kipas saja. Dulu satu dosa yang mereka lakukan, apa saja dosa, mereka rasa sudah seperti ditimpa oleh gunung besar. Makanya ada ulama salafus salihin mengatakan, la tanzur ila saghiril khati'ah, janganlah kalian melihat kepada kecilnya kesalahan, walakin unzur ila man asaita, tetapi hendaknya engkau melihat kepada siapa kau berbuat salah. Kecil ini, kan kita bilang kecil ini ya. Ulama mengatakan la tanzur ila saghiril khati'ah, jangan kau lihat kepada kecilnya kesalahan itu. Jadi jangan lihat bentuk kesalahannya, walakin unzur ila man asaita, tapi kau lihat kepada siapa kau bermaksiat. Sama siapa? Allah. Jadi yang kita lihat itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ketika dia berhadapan dengan orang yang sangat dia segani, itu berbuat salah yang kecil ini dia takut. Kenapa? Gak enak.
sampai duduknya aja rapi. Ini sama manusia ini. Kenapa? Karena dia lihat yang di hadapan dia ini. Nah sekarang kita ini bilang jangan lihat terhadap kesalahan yang kita buat itu. Tapi yang kita perhatikan itu adalah tentang kepada siapa kita melakukan kemaksiatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syaitan tidak pernah berhenti mengganggu dan menggoda. Tidak pernah stop sampai kapanpun. Tapi ingatlah baik-baik sebagaimana apa yang diucapkan oleh syaitan, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Ibrahim. Jadi syaitan ini dia hanya menggoda. Dia mengatakan kepada kita, saya hanya menggoda dan menawarkan. Siapa suruh kalian mengambilnya? Dia berlepas diri setelah kita melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini tipu dayanya dan muslihatnya. Dalam surat Ibrahim di sini Allah berfirman, wa qala syaitanu, dan berkatalah syaitan, lamma qudiyal amru, tatkala perkara atau hisab telah diselesaikan. Kan kita semua bakal dihisab. Setelah selesai hisab, setan bilang apa yang setan katakan? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, ini pengakuan setan nih. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku menyalahinya. Pengakuan setan ini. Ya Allah udah kasih tahu di sini. Tapi kan kita masih terjebak aja kan? Ya. Dia bilang Allah berjanji, dan janji itu janji yang benar, yang ditepati. Saya ketika merayu kalian, saya kasih janji juga. Tapi janji yang saya berikan itu janji yang bakal saya langgar, ya. Yang bakal saya abaikan itu, kata syaitan. Wa ma kana li alaikum min sultan. Ya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian. Syaitan bilang nih, dia tidak punya kuasa sama kita. Syaitan itu tidak bisa kendalikan kita. Jadi kalau ada orang bilang saya dikendalikan sama syaitan, enggak, syaitan enggak bisa kendalikan dia. Syaitan itu hanya mampu memberikan janji-janji, tentu yang manis, yang muluk, dengan segala macam bentuk pernak-perniknya, rayuannya, muslihatnya. Memang itu yang dia lakukan, ya. Tetapi dia tidak mampu mengendalikan kita, dan dia katakan itu, wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali saya itu hanya sekedar, ya, menyeru kalian. Saya hanya ngajak, kata dia. Jadi ketika nanti di hari akhir kita bilang, ya Allah itu dia tuh gara-gara dia, kata saya, gua ngajak doang. Gua ngajak, sahabat suruh lu ikut. Maka dia kata fastajabtum li. Saya ngajak doang, tapi kalian nyambut sih. Siapa suruh nyambut? Kata syaitan. Ya, dia berlepas tangan nih. Fala talumuni walumu anfusakum. Ya. Siapa lagi dia bilang? Oleh sebab itu, jangan kalian cerca saya, jangan celah saya, jangan jelek-jelekin saya.
jelekin dirimu sendiri. Kan gua nawarin doang. Ada orang pakai narkoba. Dia tuh yang ngedarin tuh. Pengedarnya bilang apa? Kan saya cuma nawarin. Saya nawarin. Kalau kamu nggak mau kan nggak jadi beli. Jadi hari-hari ini setan jualan, Pak. Macam-macam yang dia jual. Sombong, hasut, iri hati, dengki, takabur, ujub, riya, sirik, dusta, jahatin orang, zalim. Jualan dia nih. Ya, ibarat toko kelontong nih jualannya. Nah, ini hamba Allah pilih tuh. Ini, yang ini. Dia tawarin macam-macam. Makanya kalau dia nggak bisa tawarin yang syirik, dia turun. Oh, ternyata ini orang nggak bisa ditawarin syirik nih. Kayaknya tauhidnya kuat nih. Turunin dikit. Ya, tawarin dosa-dosa besar. Nggak bisa juga turunin dikit. Ya, tawarin mengerjakan yang sunnah, tinggalkan yang wajib. Kerjaan setan. Turunin lagi, nggak bisa. Nawarin kerjakan yang mubah, tinggalkan yang sunnah. Mubah yang boleh kerjain, yang sunnah ditinggalkan. Ya, dia dengan berbagai macam strategi. Maka dia bilang di sini, ya, fala talumuni walumu anfusakum, jangan cerca saya. Cerca aja dirimu sendiri. Kenapa kau mau ikut? Saya kan cuma nawarin doang, cuma promosi, kata dia. Ya. Lalu berikutnya, terus dia katakan, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ya. Sesungguhnya saya ini, kata setan, ya, sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun tidak dapat menolong aku. Berarti apa? Setan sadar betul bahwasanya yang mampu menolong hanya Allah. Dia lagi cari teman nih, setan ini, yang mau ngikut. Kalau nggak mau, dia cari lagi yang lain yang mau. Begitu. Dia kan kalau sudah tidak bisa mencari, ini orang kuat banget imannya, bertahan, dia pergi setan itu, dia cari yang lain. Dan dia kalau cari yang sudah lemah imannya, setelah berhasil, dia tinggalin. Nah, ini sudah rusak nih orang ini, udah tinggalin semua dia. Nah, orang itu berubah jadi baik, taubat, datang lagi dia, ganggu lagi. Jadi kalau sudah berubah jadi jahat, jadi ya kan sering lihat tuh ada orang zolimnya minta ampun, ya. Itu setan udah nggak usah sama dia lagi. Kalau hari-hari dia sudah berlaku zolim, kenapa? Dia sudah jadi setan juga. Lalu kata setan, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ini ya. Lihat apa dia bilang. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah. Setan bilang apa? Saya sebenarnya kalau kalian tanya, saya nggak memperkenankan itu, karena saya tahu Allah tidak bisa dipersekutukan. Setan itu dia tidak menyekutukan Allah, tapi dia mengajak kita untuk menyekutukan Allah dengan dia. Ya. Maka setan bilang, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl.
Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Dia hanya mengganggu. Dia aja nggak berani menyekutukan kok. Syaitan itu nggak berani. Syaitan dari bangsa jin nggak berani menyekutukan. Ya. Innaz zalimina lahum azabun alim. Allah katakan sesungguhnya orang zalim itu kelak akan mendapatkan azab yang pedih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup di alam raya ini harus mengikuti batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Nah, ada hudud yang Allah sebut dalam surat Al-Baqarah, tilka hududullah fala ta'taduha. Demikianlah itu batasan-batasan dari Allah, maka janganlah kalian melampaui batasan-batasan tersebut. Artinya apa? Ada hukum-hukum Allah, ada aturan-aturan Allah yang harus dipatuhi dan jangan melangkahi aturan-aturan tersebut atau melanggar hukum-hukum tersebut. Allah katakan fala ta'taduha. Itu Allah pesan sama kita ini sebagai hambanya. Lalu Allah katakan berikutnya, wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah, fa ulaika humuz zalimun, maka dia itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi pendosa itu identik dengan kezaliman, yaitu dia menzalimi dirinya sendiri dengan dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hamba Allah yang masih memiliki nilai keimanan dalam dirinya, ya, ketika dia berada pada ranah dosa, dia berusaha cepat-cepat ingat Allah. Kalau dia ingat Allah, dia bakal kembali, dia bakal taubat, dia bakal istighfar. Ya. Yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, dalam surat Ali Imran 135 itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Itu kan orang-orang yang imannya masih ada tetapi dia tergelincir. Kemudian setelah dia tergelincir, dia tahu ini salah, lalu dia menyesal, cepat dia menyesal. Apa yang membuat dia tahu itu salah dan cepat menyesal? Karena dia ingat Allah. Kalau dia ingat Allah, maka Allah katakan fastaghfaru lidzunubihim, maka dia cepat-cepat beristighfar terhadap dosanya itu. Nah, orang yang terjebak dengan perbuatan dosa dan tidak cepat-cepat beristighfar adalah orang yang memang tidak kuat ingatannya kepada Allah, tidak tahu tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah. Jadi orang itu masih dinyatakan dia masih punya iman kalau dia habis buat dosa, nyesalnya langsung muncul dikarenakan dia tahu ada Allah yang maha besar, yang pantau dia, yang lihat dia, yang tahu tentang kesalahannya. Kemudian dia cepat-cepat menyesal dan dia lanjutkan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada juga yang lain, ya, bentuk sunnatut taghyir, dari kaya berubah jadi miskin. Ada. Contohnya apa? Seperti Qarun, harta melimpah, kaya raya, segala macam dia miliki, hidup dengan penuh kenikmatan, tapi langsung berbalik
Jadi ada sunnatut taghyir dari Allah Subhanahu wa taala, yang kaya itu bisa hilang kekayaannya. Yang berkuasa bisa hilang kekuasaannya seperti Fir'aun. Yang Allah tanggalkan kekuasaannya yang dia miliki itu. Qarun Allah sebut dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qasas ayat 81. Allah katakan fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan dia Qarun, kata Allah, bersama rumahnya ke dalam bumi. Kan dia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan seperti itu. Kalau dia tahu bakal seperti itu, takut dia. Karena dia merasa bahwasanya kekayaannya bisa apa saja, dia bisa berbuat apa saja dengan harta benda yang dia miliki. Tapi ternyata dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kami benamkan dia Qarun bersama rumah-rumahnya ke dalam perut bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Maka tidak ada satu golongan pun yang akan dapat menolongnya selain Allah. Waktu dia dibenamkan, ya, para pengikut-pengikut setianya mana? Gak bisa tolong. Orang yang jaga dia, yang sokong dia, yang backup dia, gak bisa nolong. Allah bilang, kalau Allah sudah turunkan keputusannya, siapapun tidak akan mampu menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana minal muntasirin, dan dia termasuk orang yang tidak dapat membela dirinya. Semuanya sirna, berubah itu. Dari yang tadinya melimpah hartanya, habis. Bukan hanya habis, lenyap bersama rumah-rumah yang dia miliki. Allah katakan inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Musa, tetapi dia berlaku aniaya kepada kaumnya Nabi Musa. Wa atainahu minal kunuzi, kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang begitu banyak. Ma inna mafatihahu, kami anugerahkan kepada dia juga kunci-kunci yang sangat berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Saking kayanya itu. Tapi kehebatan dan kekayaan yang begitu besar yang dia punya hilang. Makanya jangan terpesona sama orang kaya, karena ada masanya hilang kayanya. Ya, kan banyak kita sering lihat berita-berita, ini orang kaya berikutnya sudah digantikan sama orang lain. Ini punya perusahaan hebat di mana-mana, berikutnya perusahaan sudah diambil alih sama orang lain. Ini orang hebat punya kontrakan banyak, enak ya, kayak Pak Haji itu kontrakannya banyak. Tak tahu pas sampai dicicitnya cicit cucunya ngontrak. Oh, cucunya ngontrak ya, dulu kalau nggak salah tuh engkongnya dia kaya raya tuh, hartanya banyak gitu. Kok sekarang cucunya ngontrak? Banyak nggak gitu? Ada gitu. Di dosa ini akibatnya macam-macam. Dulu ada ulama bilang begini, ada ulama salafus shalihin, tidaklah kami berbuat dosa kecuali kami akan merasakan akibatnya dengan istri kami suka melawan kami atau hewan kami berontak sama kami.
Ini ulama salafus sholihin itu. Jadi kalau di rumah dilihat istrinya itu mulai tidak patuh, mulai kasar, dia tidak langsung menyalahkan istrinya. Jangan-jangan ada dosa yang saya buat sama Allah, kemudian Allah hukum saya lewat istri yang membandel. Sampai seperti itu. Ya, tidaklah kami berbuat dosa kecuali kami akan mendapatkan akibatnya melalui istri yang membandel atau hewan tunggangan kami yang tidak patuh kepada kami. Maka Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang datang menghampiri diri kalian, kata Allah, fabima kasabat aydikum, itu semuanya disebabkan ulah perbuatanmu sendiri hingga engkau mendapatkan akibatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menguatkan iman kita, menjadikan kita sebagai hamba Allah ketika didatangi oleh rayuan-rayuan hal-hal buruk, hal-hal jahat, kita mampu menampiknya. Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan benteng tauhid kita sampai kepada keluarga kita, sampai kepada anak keturunan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahhil umurana wa umura jami'al muslimina wal muslimat ya muyassir kulla asir fataysirul asir alayka yasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.